Teman-teman, aku sekarang udah sampai di rumah sahabat aku, Karina Suwandi ini. Aku sama Karina tuh bertemu udah lama banget, udah 30 tahun lebih lama ya. Nah, aku pengen tahu nih hari ini dia ngapain aja di rumah. Pengen ngecek-ngecek, katanya dia tuh sekarang sibuk masak. Nah, aku pengen tahu nih, kayak apa sih kalau Karin tuh masak. Sekarang lagi mau cari Karinnya di mana ya. Kak! Kak! Ya Allah, lo dari mana sih? Dari bawah. Dari kebun yang sebesar itu? Astaga, ini apa? Ini buat kita minum nanti. Oh, buat kita minum nanti. Ya kan? Terus gitu cara minum gimana ini? Nanti biar dibukain dulu. Oh iya. Seger kan? Iya, segar. Mau minum di mana? Mau di mana? Serah. Di situ. Yuk, oke, yuk. Ya. Hai teman-teman, nah sekarang aku udah bersama dengan sahabat aku nih, Karina Suwandi. Gue bilang sama teman-teman gue bilang kalau gue panggil itu K gitu. Jadi K bukan kakak ya, K. Gitu. Biar agak akrab. Emang akrab sih ya? Emang akrab sih, kan gitu. Kalau orang lain kan manggilnya kakak ya. Kalau sekarang orang bilang kakak, tapi yang sebenarnya kak gitu kan. Beda. Kalau yang deket banget tuh pasti manggilnya kan kakak, bukan kakak. Iya, bukan kakak. Itu kakak tuh gue biasanya kalau gue dipanggil kakak di rumah dulu. Kakak. Haus nggak sih? Iya, makanya tadi gue mau nanya. Tunggu. Aku mintain ya. Iya. Inces, lihat nih. Inces haus. Ratni B29 datang. Baju merah. Ini lu suruh pakai baju merah setiap hari? Emang udah begini, merah, pink, pokoknya colorful. Silahkan. Aduh. Kasih Inces. Coba deh. Gimana? Enak. Ini hasil kebunnya, Kak? Ini kebunnya berapa hektar sih, Kak? Nggak hektar kok, ini cuman beberapa ribu. Jadi awalnya kan memang karena bokap tuh landscape, dia memang senang bercocok tanam juga, dan nyokap juga. Nyokap tuh tangannya tuh yang bener-bener bisa nanam ini tuh jadi gitu. Kayak misalnya rukola tuh bukan tanaman yang di dataran rendah kayak gini, dataran ini, tapi dia bisa tanam gitu. Makanya aku belajar sama mereka gitu dari kecil kan, maksudnya udah dibiasain mengenal tanaman, kebun, dan kita juga kan produksi kompos sendiri kayak gitu. Jadi ya apa-apa bisa dari kebun. Jadi kalau masak juga lo ngambil semua dari kebun ya? Iya, memang nggak bisa semua, kecuali kalau kita tinggalnya di deket gunung gitu ya. Tapi ya lumayan lah, nanti aku kasih lihat dia ada apa-apa aja. Iya, nanti gue mau lihat ya, tuh kayaknya gede banget nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Iya. Kak, akhir-akhir ini gue sering lihat tuh kan lo masak nih, dan masak lo bukan masak biasa, maksudnya masak yang dibikin terus akhirnya jadi kayak penghasilan gitu. Kok tiba-tiba lo, ya gue tahu dulu gue pernah dulu banget gue dimasakin sama lo tuh ya, zaman waktu lo di Bali. Gue inget banget lo masakin gue Indomie pakai cabai rawit yang gede-gede itu, pakai sayur segala macam. Itu enak banget. Terus habis itu gue pernah coba juga masakan lo waktu acara di Bandung deh kayaknya. Lo pernah masak deh kalau nggak salah ya. Terus gue kaget enak gitu. Emang lo sekarang memang ininya masak? Memang sih kebanyakan apa yang tahu-tahu aja lah kayak kamu gitu kan. Aku suka masak gitu, tapi kalau yang lain memang jarang ada yang tahu aku suka masak. Tapi intinya memang kita tuh dari keluarga yang emang suka masak. Aku pernah sekolah masak juga, sekolah masak Perancis. Emang kepingin bisa aja gitu. Sampai terus akhirnya ternyata, wah aku tuh suka masak yang Nusantara gitu kan. Jadi ya udah di-combine aja masakan Western, masakan Nusantara, yang Indonesia asli gitu. Aku pelajarin semuanya. Jadi karena juga aku ada anak kan makin terpacu gitu untuk bisa masak apa, pasti kan terus untuk keluarga. Kita kan pasti kalau masak tuh kalau kita dari hati, we gonna give to the loved ones kan. Berarti kan harus enak nih. Jadi dari belajar, terus kalau kurang aku pelajarin lagi kayak gitu. Kalau ada testernya kan enak. Ya kan selalu cobain enak nggak gitu. Jadi lebih berani. Jadi aku
emang senang explore makanan. Kayak misalkan malam nih, mungkin kalau orang lain lihat sosmed apa gitu, kamu pasti fashion deh ya, fashion, models and all that gitu. Kalau aku tuh makanan yang aku lihat, tapi bukan aku terus jadi, wah ngiler besok aku harus pesen, nggak. Gue mau coba bikin ini. Terus dari satu resep nih misalkan, contoh somai aja, mau cari. Aku bisa lama sekali, berhari-hari, bisa berminggu cari resep tuh sampai nanti aku akan coba sendiri gitu. Nah, akhir-akhir ini yang mengagetkan adalah tiba-tiba lo bikin masakan yang menghasilkan gitu. Yaitu yang pertama gue lihat itu sausage. Terus yang kedua akhirnya ke siomay. Enak banget. Nah kan dalam kondisi seperti kayak begitu kan, dalam kondisi yang kayak kemarin ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, akhirnya gue ngeliat, wah ini bener nih Kari ini. Jalurnya bener? Iya, jalurnya bener. Pinter masaknya dipraktekin gitu, tapi menghasilkan. Sebetulnya nyobain bikin yang waktu bikin sosis itu, kita awal-awalnya trial gitu, itu sebelum adanya COVID ini kan, pandemi ini. Terus kita pikir, kenapa kita nggak jalanin aja deh gitu kan. Aku waktu itu masih lagi mau syuting tuh, tapi kan terus mesti stop semuanya kan, semua industri tiarap lah ya, semua sektor gitu. Ya udah akhirnya semakin kita jalanin, semakin kita seriusin. Terus kebetulan aku tuh punya warisan smoker gede banget, nanti aku kasih lihat di situ dari bokap. Jadi bokap tuh bikin smoker waktu aku SMP. Tapi untuk konsumsi sendiri gitu. Jadi bokap bikin sosis, nyokap bikin sosis, tapi terus di smoke, dia bikin smoke sendiri yang besar gitu. Terus dari SMP itu udah nggak pernah dipakai. Ya udahlah istilahnya, oh ya ini dapat warisan dari orang tua gitu kan. Dan we appreciate it gitu ya. Terus oke, let's just try gitu. Mungkin kita bisa jalanin legacy ini gitu kan. Nah, terus kondisi semakin kayaknya, syuting ini kayak semakin jauh gitu, kayaknya nggak akan ada syuting lagi deh bulan depan, dan bulan depan lagi, dan bulan depan. Harus muter otak kan, Ca, maksudnya mesti ngapain nih gitu loh. Kan aku punya keluarga, orang tua aku kan tinggalnya di sini di sebelah gitu kan, kita kan like one room but separated gitu. Aku harus jagain mereka, nggak bisa keluar kemana sembarangan gitu. Ya udah, and then I think okay, we need to make something at home, we sell from home, and then we make it online gitu. Nah udah awalnya sosis, terus ada sambal, terus ada lidah asap. Pokoknya si smoker itu kita utilize lah ya untuk kita bisa bikin apa, sampai akhirnya terus oke, let's just do somai yang easy. Nah ini yang gue mau tanya, kok tiba-tiba dari sausage internasional dong ibaratnya, kan makanannya bukan makanan dari sini, kok tiba-tiba lo siomay tuh? Bikin somai itu gue ini, kayaknya gue nggak akan bisa seapik itu deh ya bikin somai satu-satu gitu. Tapi kok ternyata gue suka gitu. Itu just quite meditatif buat gue. Satu-satu gitu, bikin sampai berapa ratus gitu. And I'm so happy and enjoy doing it. Emang maybe it's just what I like gitu. Ada story-nya nggak sih itu somai? Somai itu story-nya gini, jadi mau ada satu film. Nah satu film ini aku menjadi seorang ibu, kedua anak, Vanessa dan Sisi Priscilla. Itu ceritanya sang suami sudah nggak ada, jadi si ibu harus survive, hidup sendiri, hidup bertiga sama anaknya, dan dia harus membiayain anaknya, dan dia berjualan somai, dan somainya tuh menjadi somai yang legendaris banget. Bahkan orang dari Bandung pun pesan somai sama si Ibu Andini ini ceritanya, gitu. Terus aku pikir, kayaknya aku harus praktis nih bikin somai supaya nanti, pada saat syuting nanti aku udah sambil dialog sambil cek gitu kan, jadi udah nggak mesti lihat lagi nggak apa gitu. Udahlah, start practice dan then bikin nyobain berminggu-minggu itu kita nyobain, akhirnya jadi deh. Ya sekarang udah bisa bikin, jadi kalau pada saat syuting nanti udah siap. Itu kemarin oke banget ya, dari yang sosis sampai yang somai ini. Puji Tuhan sih responnya baik banget. Terus banyak teman-teman juga kan yang pada pesen, terus sampai akhirnya membuka area yang lebih besar lagi gitu kan. Terus kita juga sekarang udah buka di online, salah satu online shop gitu ya. Jadi orang mau pesen ke situ lebih gampang. Nah ini sekarang udah jadi bisnis dong ya Kak ya? Udah jadi bisnis dan juga survival button lah buat aku, karena aku juga belum syuting kan. Betulnya ini adalah bisnis yang dirintis sebelum pandemi kan, terus mau dirintis untuk Daniel gitu, biar nanti Daniel udah gede, kan kita memang udah berencana one day we gonna have a factory gitu kan. Jadi
ya udah akhirnya waktunya mungkin tepat aja kita ngerintisnya pada saat yang sekarang ini karena banyak kondisi di rumah gitu kan, terus kita bisa explore segala macem ya. It's gonna be for him one day kalau dia udah gede. Ini Kak, kalau teman-teman mau order nih ya sosisnya, lidahnya, somainya, nanti kita akan buktikan tuh somainya di dapur ya. Gimana masih order? ragu-raguan ya? Masih gue ragu. Harus Gue pembuktian pengen tahu pembuktian karena selama ini kan gue order doang. Gue nggak tahu bikinnya lo di... Beneran gue nggak sih gitu Iya ya? beneran lu nggak sih? Cantik-cantik begini, bener di dapur bisa. Itu kalau mau order di mana? Kalau mau order ya di sini nih, Daniel Smokehouse. Order ya, cobain. Nah, kamu udah nyobain nanti duluan. Sosis udah, lidah udah. Sekarang tinggal somai. Nah sekarang hari ini lo ada orderan apa? Pokoknya setiap hari sih bikin, ya kan? Terus hari ini bikin somai, kan lu masih ragu sama somai gue. Gue bikin somai depan lo. Bener ya? Teman-teman, yang lain udah pernah aku rasa dari sosis, lidah. Mas satu lagi apa tadi? Sambal, udah, itu udah dicoba. Nah sekarang somai nih. Ya udah sekarang gue pengen lihat lo masak. Ayo. Ya teman-teman ya, kita lihat yuk. Karin masak ya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang aku ngopi dulu. Habis ngopi, udah enak banget nih. Nah, sekarang udah sampai nih di dapur ala Karina Suwandi. Ya terus itu gimana? Apa? Lu udah nggak sabar dengan keraguan-keraguan lo? Oke. Kenapa tuh rambut? Apa? Ubannya gitu loh. Uban banyak ya? Banyak. Kenapa? Kalau lu? Kalau gue sih gue tutup pakai biasalah semir. Iya, biasanya juga gue tutup. Cuman kan gue tuh sebetulnya waktu kemarin sebelum yang lockdown COVID ini semua, tanggal 17 Maret itu kan gue masih syuting kan. Terus udah gitu tanggal 18 Maret semua syuting ditiadakan. Iya. Nah ini sebetulnya untuk karakter gue. Jadi gue kan jadi ibu, punya 2 anak, pengen dengan look yang lebih tua gitu. Jadi ya udah akhirnya berarti kan uban gue nambah banyak selama 3 bulan kan, which is pas nih. Nanti pas gue lagi syuting, ya udah ubannya pas kelihatan. Lo sampai segitunya? Kan segitu inginnya gue untuk supaya kelihatan pas gitu karakternya. Iya segitunya gue. Pokoknya untuk yang film ini gue fokus untuk looknya itu bener-bener harus sesuai dengan si karakter si Ibu Andini itu. Itu ide siapa, lu sendiri atau sutradaranya yang kasih tahu begitu? Sebetulnya sih kan kalau misalkan kita film kan kadang-kadang kan make up kan bisa aja dibuat uban gitu kan. Tapi menurut gue kenapa gue nggak bikin asli aja, toh juga gue selama ini kan gue nggak syuting. Jadi I'm just take that time aja, take that moment gitu untuk gue numbuhin uban gue. Udah. Sampai gitu kan? total begitu ya lo ya. Amin. Juga masak ya, total juga ya. Total, harus total dong. Kayak lu juga kan total. Total apa, semua Bu? total. Kita kan nggak pernah nggak total ya. Iya. Semua to the max nggak sih? Ngomong-ngomong soal total tadi, ini kayaknya benar-benar disiplin gitu dalam segala hal ya. Gue ngerasa gini loh, kalau orang udah meng-hire kita, artinya kan kita kan udah harus komit gitu ya, memberikan yang terbaik. Kayak gue nih, gue tuh senangnya kalau misalnya gue syuting gitu ya, gue pasti datang lebih dulu daripada callingan gue. Kenapa? Karena gue juga butuh persiapan kan. Gue harus persiapan diri gue supaya gue moodnya enak. Kita makin umur kan kita juga butuh, oh ya gue mau duduk dulu nyaman, mungkin gue mau ngopi dulu, atau gue ngobrol sama yang lain dulu gitu. Jadi lu juga gitu kan, emang maksudnya kalau udah komit ya komit gitu kan. Iya. Nih, belajar dong. Oke. Jadi gini, set, ambil kayak kembang gini, terus ini naikin ke atas, ya. Ini satu lagi. Nah, oke, kembang. Sorry. Iya. Nah ini ke atas sini, oke. Terus setelah itu diginiin aja. Tuh, Oh, kayak, diginiin. Iya, kayak money bag. Oke. Tuh. Oh gini. Iya, udah. Temen, ternyata susah-susah gampang ya. Jadi chef lah bisa dibilang kan ya. Jadi chef. Susah-susah gampang. Tapi seru lagi, ternyata ini gue tuh seneng ternyata bikin-bikin begini. Kok gue nggak bagus sih kayak bikinnya? Ayo bikin lagi, sekali lagi. Jadi kita memang
mengerjakan sesuatu tuh harus sabar ya kayak. Iya, sabar. Begitu juga dengan karir lo ya. Oh. Selama ini ya. Mengerjakannya dengan sabar. Tapi ikhlas. Ikhlas ya, itu ikhlas penting, sabar, ikhlas, disiplin. Tapi memang gue juga menyadari banget loh bahwa karir gue itu banyak sekali yang terus bisa berjalan itu karena teman-teman juga, Cak. Teman-teman, terus udah gitu hubungan baik gitu ya dengan teman walaupun relasi. Tapi teman-teman itu tuh banyak banget yang apa ya, dalam kondisi apapun tuh selalu mendukung gitu ya, yang benar-benar teman-teman deket ya. Jadi gue sih kayak gue blessed banget sih karena supaya lu nggak terlalu kenyang lagi diet nih, gue siapin yang ada pakai pare nih tuh. Oke. Jadi lu nggak kekenyangan, ada sayurnya. Kayak ini lo Yuk. apa pintar masak tuh, maksudnya senang masak tuh dapat dari siapa sih? Dari banyak sih, kayaknya dari nyokap ya. Jadi nggak tahu ya, nyokap tuh kayaknya kalau ke masak tuh very passion gitu. Terus dia kalau bikin sauce itu selalu enak. Karena menurut gue bikin sauce itu kayak kelihatan gampang gitu ya. Kayak dia bikin daging ada sausnya kayak gitu. Menurut gue itu nggak gampang karena belajar balance ternyata yang susah ya, balance rasa. Jadi kayak kalau kita makan nih kadang-kadang masakan Indonesia tuh banyak loh yang kita makan gini, kok nggak kerasa ya bumbunya apa aja, padahal bumbunya segitu banyak gitu. Nah itu balance namanya. Nah itu aku belajar balance sama dia. Nah ini kalau gue mau nanya sama lo nih, sebagai bisa dibilang sebagai chef lah ya, itu yang mesti disiapin tuh step-stepnya apa sih sebagai kita bilang chef gitu? Kalau gue sih masih lebih, gue mungkin mengatakan diri gue masih yang rumahan gitu ya. Tapi gue masih tetap menyebut bahwa gue tuh adalah spesialis yang lebih homemade kali ya. Gue lebih suka kayak gitu. Kan tadi ngomongin lo sekolah di sekolahan Prancis ya, berarti kan makanannya kan rata-rata Eropa. Iya. Sekarang mulai masuk lo ke ya bisa dibilang makanan Indonesia. Lo mau pelajari gimana kan beda banget. Resep-resepnya, cara ininya sama masakan Indonesia kan yang begitu banyak bumbu gitu-gitu. Lo belajarnya gimana sih? Iya, jadi gue memang nggak tahu ya, gue emang suka ngulik-ngulik gitu kan. Jadi gue misalkan gue ke daerah mana, kayak ke Bali gitu, misalkan, gue suka banget deh sambal embeknya Bali gitu. Ya udah, gue pokoknya nggak tahu kenapa, karena gue pas pulang ke Jakarta tuh gue suka kangen masakan Bali. Nah itulah waktunya pada saat gue biasanya suka nyoba, mau coba ini ya. Abis kan nggak ke Bali lagi, ya udah gue nyoba bikin sambalnya dulu deh, atau gue bikin kayak daging. Terus udah gue cobain, oh ya gini, oh belum pas, ya nanti gue coba lagi gitu. Pokoknya kalau gue nyoba gue harus bisa sampai, oh ini dia nih rasanya gitu. Jadi penasaran gue kali ya, yang membuat gue jadi kayak belajar lagi. Kau udah mau jadi ya? Gue mau masukin, lu udah gak sabar. Ini lu pengen nyobain lapar lagi atau lu masih keraguan lu masih di atas 50%? Keraguan sama lapar sih. Oh gitu. Ya, tapi tadi barusan gue udah lihat itu, kayaknya gue udah mulai percaya 50%-an lumayan. Ini kan kalau ini ngomong soal masak ya. Misalkan ya gue masak nasi goreng, terus lo masak nasi goreng. Sama nih, gitu kan resepnya sama, ininya sama. Terus udah gitu pas dirasain beda, padahal sama, masaknya bareng-bareng sama. Itu kenapa sih, maksudnya kok yang punya lo bisa enak, yang punya gua enggak gitu? Masakan Indonesia juga memang gue pelajarin tuh kayaknya ada proses yang berbeda gitu loh sama Western. Jadi kalau menurut gue sih ya memang passionnya aja kali. Lo kan biasa ngatur model, jadi nggak ngatur wajan, ya kan? Iya sih, mungkin juga itu ya. Enggak, tapi selain passion, apa sih perasaan lo waktu lagi lo ngadon gitu, lagi lo masak? Iya, kadang-kadang suka sambil bikin tuh oh ya ini pasti nanti si ini kayaknya menikmati nih gitu kalau masak buat ya orang pasangan kita lah ya gitu ya, atau anak gitu, atau kalau misalkan buat jualan ya semoga deh ini diterima dengan baik. Itu kadang-kadang tuh sambil ngadon tuh bisa begitu gitu. Menurut lo apa sih dalam kondisi yang seperti kayak gini mesti disiapin sama teman-teman gitu? Iya, artinya pasti kita merenung dulu ya, apa sih skill yang kita punya gitu. Itu caranya gimana waktu banyak yang masak apa enak, terus udah gitu takut mau jualnya gitu. Gimana cara lo, udah sekarang waktunya gue mau jualan gitu kan,
untuk maksudnya seorang artis ya, gue mau jual makanan nih gitu kan. Itu kan kayak ada image tertentu gitu. Ih, sekarang artis kayak jual makanan gitu. Lu gimana waktu itu? Gue pada saat itu gue nggak mikir ke sana. Pokoknya intinya gini, gue udah harus mencet survival button nih, gitu kan? Gue nggak syuting nih, gitu. Putar otak nih, gitu kan? Mesti gimana ya? Memang kita tuh butuh banget dukungan dari orang terdekat kita, itu pasti, ya kan? Terus nggak mungkin dong kita juga trial kita sendiri. Kita bilang enak belum tentu kan orang lain bilang enak juga kan. Jadi trial kayak orang terdekat. Setelah itu kirim ke teman. Gimana gitu kan, jadi kayak ngirim ke lu juga ya pasti kan oh ya gimana nih rasanya gitu, jadi masukan itu harus diterima dengan baik gitu. Oh oke, and then we know kita pokoknya patenin ini dia resep yang udah kita tulis, ini yang nggak boleh hilang, harus di keep seumur hidup gitu kan. Tapi lo bikin juga kan nggak langsung enak kan? Tadi lo cerita kayak ada prosesnya, di ini dulu diulang lagi, di ini dulu diulang lagi gitu. Iya. Itu pokoknya di produksi itu mungkin kalau di show kan kadang-kadang suka ada tiba-tiba lampu nggak nyala gitu kan, ya kayak gitu. Nah di produksi juga bisa ternyata tuh ada kayak gitunya gitu. Jadi ini oke, bikin 10 kilo sosis gitu. Hah? Kenapa ya? Kok sosisnya kok tiba-tiba pecah ya? Biasanya enggak. 10 kilo kan enggak sedikit loh, ya kan? Kita putar otak lagi gitu kan. Kenapa ya? Oh, investigasi loh. Sama aja kan kamu juga pasti meeting kan? Sampai investigasi. Investigasi. Kenapa dia bisa pecah biasa enggak? Oh, ternyata casingnya. Padahal casing beli dari langganan misalkan kayak gitu. Tapi kan harus ditelusurin kenapanya. Itu bisa sampai jam 3 pagi. And that will be the lowest kita gitu ya. Perasaan gue tuh yang aduh gila capek banget terus ini kenapa ya, mikir, jadi bangun tuh kan besokannya kayak masih mikir lagi kan, dibawa pikiran lagi kan, tapi enggak, kita harus cari, kita harus semangat, tetap harus cari permasalahannya apa sampai akhirnya udah dapet. Jadi perlahan-lahan setiap produksi itu ya kita pelajari jadinya satu-satu. Sosis yang paling rumit pastinya, karena prosesnya. Siomay lagi balik lagi juga kan. Gimana lo nyobain ntar, gue tergantung lo. Prosesnya dulu tadi barusan gimana. Tadi kan lo bilang sama gue prosesnya agak susah. Lumayan susah juga kan. Lo pertama nggak bisa ininya tuh sama lama akhirnya canggih-canggih gitu. Itu proses. Ya kalau resep gitu kan, kalau nyari-nyari resep pasti kan banyak banget resep ya kalau di sosial media gitu. Jadi nyobain dulu. Terus kita nyobain berkali-kali sampai nyobain sambal kacangnya, somainya, tenggirinya yang ini. Gue aja baru tahu ya kalau tenggiri itu ada betina, ada gepeng, ada bulat gitu. Oh kayak gitu, udah itu dipelajarin satu-satu. Terus bungkusnya kita pakainya kulit tahu nih. Oh ya kulit tahu belinya di mana ya? Cari dulu, cobain sekali. Kering gitu ya, pecah. Digunting susah. Oh ternyata gini. Jadi prosesnya banyak. Kita udah bikin berapa kilo waktu itu sampai akhirnya baru kita siap launching. Ika itu berapa lama dikukusnya? 30 menit. Oh nggak lama juga ya? Cepet ya? Cepet banget. Jadi kalau bisa lihat tadi kan lo masak gitu. Emang perlu kesabaran juga ya masak ya? Ya tapi ternyata gue seneng tuh. Ya tapi kan kalau bisa dibilang kan ya gue memang nggak bisa masak. Tapi kalau makan gue seneng lagi makan yang enak-enak gitu. Kan butuh kesabaran yang tinggi ya. Kenapa lo jadi bisa sabar gitu? Yang gue mau tanya, kenapa lo jadi bisa sabar? Gue itu adalah orang yang dibilang kayak kaki gue tuh kayak ada petasan banting kan, gue nggak bisa diem gitu. Dan ternyata hal seperti itu memang harus gue balance. Nah bagaimana gue balance ya gitu? Karena gue kadang gini, dalam satu hari nih, gue malam udah mikir, oke, besok tuh gue mau ini, walaupun di rumah ya, ini. Terus besokannya gue gini, ternyata ada satu yang nggak bisa gue lakuin karena gue terlalu banyak yang gue mau lakuin. Itu awalnya gue belajar kayak gitu. Akhirnya terus gue harus bisa, gue harus yang wajar. Bahwa malam tuh gue biasa selalu planning malam kan. Lu juga nggak? Besok mau ngapain gitu kalau gue ada kegiatan. Jadi gue gini, besok itu gue cuma akan bisa ngerjain 3. Jadi realistis.
Nah, semakin gue realistis, jadi gue tahu oke, berarti pace gue harus segini. Terus lama-lama mungkin itu yang bisa bikin gue sabar. Karena kalau sebelumnya jadinya gue kadang suka jadi bete karena ada satu yang nggak bisa gue kerjain kan. Padahal gue pengen kerjain tuh. Tapi gue jadi gemes kan. Nah, gue jadi mungkin kadang-kadang jadi sedikit emosi atau apa. Nah itu gue perlahan-lahan itu gue lama-lama ternyata gue bisa latih. Kalau gue kan suka kadang-kadang orang nggak sabar kan. Lebih kayak meletup-meletup gitu. Kalau lu kan beda banget, makanya gue sama lu cocok, emang berteman dari dulu kan. Tapi kan gue juga nggak bisa tuh kalau kayak lu show nanti malam, JR-nya dari pagi, latihan gitu, terus nunggu lagi sampai malam. Gue sih nggak ngebayang, gue sih nggak akan sabar. Tapi ternyata memang orang masing-masing ya, kesabarannya ya kan. Gue nggak ngebayang tuh kalau kayak gitu. Ya mungkin tadi yang lo bilang itu karena passion lo ke situ kan. Jadi bukan mau nggak mau ya memang akhirnya lo sabar. Jadi kayak sabar kan. Terbentuk ya. Sama seperti gue juga nggak mungkin misalkan gue mungkin iya tapi lebih banyak nggak mungkin ya kayak di dapur dari pagi sampai malam gitu ya masak. Karena mungkin ya gue passionnya nggak ke situ. Karena kan masak nih menurut gue tuh sulit kan. Ya sama seperti kayak orang ngelihat misalkan pekerjaan gue ini sulit gitu. Sama seperti gue ngelihat orang yang masak. Gue ngeliat lo tuh kan juga sulit gitu. Nah ini kalau misalkan ada keluarga gitu, sebenarnya dia bisa masak, cuman dia ya mungkin nggak mau aja gitu. Itu gimana ya? Tapi kadang-kadang gini juga loh, gue suka perhatiin ya. Misalkan kita tuh memang butuh banget dukungan kayak misalkan ini lu pasangan gue gitu, terus besok aku mau masak ini ya gitu kan, misalkan ini ya lo kalau lu menyambut tuh jadinya kan gue jadinya semangat kan. Oh iya, walaupun mungkin lu tahu sebetulnya gue nih orang yang nggak jarang masak lah gitu, lu tahu sebetulnya enak nggak ya, bakal jadi enak nggak ya, tapi lu mendukung gitu. Nah itu yang membuat lama-lama kan si orang itu jadinya oh iya dia mau coba lagi. Jadi menurut gue banyak sih ada teman-teman gue juga yang makin nggak bisa masak karena nggak didukung juga gitu loh sama pasangannya. Menurut gue harus didukung kan, karena kan harus di komen gitu. Jadi kitanya nggak boleh tersinggung. Ini kok kamu kayaknya kurang ini. Nah itu kan jadi belajar. Tapi dengan si pasangan taste makanan kita tuh itu yang membuat jadinya memicu untuk jadi pengen lebih baik lagi. Menurut gue ya belajar masak mau di mana aja sekarang banyak kan di sosial media semua resep juga ada. Paling nggak pasti mendekati lah, nggak mungkin enggak gitu loh kalau menurut gue. Ini sambil nunggu jalan-jalan di kebun yuk, gue mau kasih lihat lo gue nanam apa aja ya boleh kan? Nanti kita tinggal disediain sama Inces. Oke? Gue nggak sabar sih itu mau ngerasain. Tetep ya. Yuk. Jalan-jalan kita. Ini bener-bener gede banget ya, maksudnya halamannya, bukan dibilang halaman sih, ini kayak udah benar-benar kayak kebun ya. Besar. Kebun garis miring hutan. Ya bersyukur sih, maksudnya emang nyokap bokap senengnya kebun besar gitu, jadi ya gue nggak bosen di rumah. Ini mau bawa lemon nggak? Boleh. Udah bisa dipetik ya? Ada nih yang udah bisa dipetik. Ada yang nih kalau udah gede-gede nanti juga lama-lama dia cepet kuning. Tuh ambil. Awas durinya. Okay. Tuh. Ini hasilnya. Tinggal diperes ya kan. Serunya. Iya benar ya Allah. Pada saat kemarin pandemi itu kan gue juga nggak minum lemon banyak kali ya. Ya udah, gue kirim aja. Ini treatmentnya gimana ya segede gini? Iya, tadinya sih kan panggil tukang potong rumput. Lama-lama kok mahal ya. Jadi ya udah beli mesin potong rumput. Terus ada sih yang ngurusin kebun. Kalau nyokap tuh setiap hari pasti dia ke kebun. Jadi ya lumayan sih treatmentnya, cuman ya lumayan menikmati lah di kebun. Ya kan nggak tembok ketemu tembok. Iya. Somai mana? Sini yuk, kita makan somai. Yuk. Cak, gue mau nanya nih ya. Kan kita main udah berapa tahun sih? 30 tahun kali ya? Ya 30 tahunan. Ada ya? Tapi gue sebetulnya selama ini gue nggak tahu loh awalnya lu tiba-tiba jadi koreografer yang maksudnya
gue tahu waktu itu kan ada di satu tempat suka bikin show-show kan, ada Markus gitu kan, Ricky, Andreas, almarhum gitu. Terus setelah itu terus tiba-tiba lu mendalami bener-bener lu jadi koreografer dan lu fokus banget, dan setiap show yang lu pegang tuh pasti show-show yang keren gitu. Itu tuh gimana sih ceritanya? Gue tuh nggak pernah nanya loh sama lo. Ya kan? Jadi singkat cerita ya. Kan kalau nggak bisa sampai besok bisa sampai besok. Jadi gue dasarnya memang gue tuh ternyata seneng dance sampai waktu kecil tuh gue inget banget nyokap gue bilang, kamu tahu nggak dulu kamu suka joget-joget di depan toko kaset gitu. Nah dari situ. Gimana itu toko kaset di Sabang? Bukan, gue tinggalnya dulu Kalimantan di Pontianak gitu. Pokoknya hilang gitu gue kemana tiba-tiba lagi ngedance gitu di depan situ. Itu pertama gue dengar ceritanya. Nah ternyata emang bener. Setelah gue mulai dewasa terus gue pindah ke Jakarta, kayaknya dunia tari tuh gue seneng secara natural gitu, jadinya organik gitu, gue nggak pernah belajar di mana-mana, tiba-tiba bisa aja ngedance gitu. Dan pada waktu itu Suara Mardika kan lagi tahun 80-an tuh, memang udah dari tahun 70-an, cuma pas 80-an tuh mereka udah bikin pagelaran yang pertama kan. Nah, terus gitu akhirnya gue pikir, wah gue pengen deh jadi penari Suara Mardika. Singkat cerita, pokoknya gue ketemu sama teman kanan, teman kiri, teman kanan, teman kiri. Akhirnya ada salah satu temen nih lihat talenta gue gitu, karena gue udah suka nari-nari lah dulunya, tapi tidak secara profesional gitu, kayak di sekolahan, acara perpisahan, terus adalah beberapa, ya nggak bisa dibilang itu show sih, maksudnya itu kayak show-showan lah gitu. Terus dia ngeliat, ya lo bisa nari ya Caya, lo mau nggak masuk Suara Mardika gitu? Ada boleh deh, lo bisa ada link ke sana nggak? Ada, tapi lo mesti audisi dulu. Nah dari situ gue ikut audisi, langsung diterima. Nah ke Suara Mardika dan langsung ikut show-nya Mas Guru lah sama Denny Malik waktu itu sebelum pagelaran yang kedua. Dan dari situ kan ikut show, ikut pagelaran. Nah dari situ opportunity gue tuh terbuka, selain dari penari, gue juga model waktu itu. Juga sama dilirik dari model video klip juga ya. Nah, habis itu video klip sama lo. Habis itu udah dari situ berjalan karir itu kan, sebagai penari sama sebagai model. Dari situ terus Denny Malik ngelihat kayak gue punya talenta lain gitu, kayaknya dia bilang, coba lo bikin tarian yang ini gitu. Nah dari situ ternyata gue bisa gitu menciptakan tarian gitu. Nah dari situ udah akhirnya gue punya kayak PD gitu kan, udah bisa nari secara otodidak dan belajarnya memang di Suara Mardika. Terus udah gitu model, gue waktu itu di ya bisa dibilang diketemukan oleh Mbak Cynthia almarhumah, majalah Gadis, sama Mbak Sita kakaknya Jaya Subiakto. Jadilah model gitu. Nah jadi dua profesi ini gue jalanin gitu. Akhirnya gue udah coba menjadi koreografer tapi masih di dance gitu. Udah bikin lah show nari lah di mana gitu ya. Pindah-pindah lah, nanti ada yang di klub, ada yang di ballroom. Karirnya itu gue jalanin semuanya. Jadi gue nari juga, model juga, ya kan? Juga, terus ya gitu bikinin koreografi buat nari juga. Sampai akhirnya kenapa gue seneng sama fashion show itu karena awalnya tuh gue seneng ngatur-ngatur model gitu. Nah dari situlah awalnya gue pikir, wah ini kayaknya gue seneng ngatur-ngatur model seperti gue seneng ngatur-ngatur penari. Dan ternyata passion gue memang di situ gitu. Dan menurut gue itu lebih besar skupnya karena background gue sebagai model dan gue seneng ngatur-ngatur model. Terus gue seneng lihat fashion show. Nah dari awal situ deh. Nah jadi karena gue seneng ngatur-ngatur model itu, jadi gue pikir dah gue mau jadi fashion show koreografer. Sampai sekarang akhirnya menjadi fashion show director, fashion show producer, nah gitu. Jadi ya, gue inget sih lu kalau pasang TV pasti tuh channelnya channel itu tuh, channel fashion dulu tuh. Fashion ya kan? dulu. Jadi gue pikir pada waktu itu kenapa gue fokus, karena pada awalnya gue mau jadi seorang penari juga perjuangannya ke situ kan susah ya. Nembus sampai ke Suara Mardika pun gue benar-benar ditempa dengan kedisiplinan, dengan agak militerisme, fokus, benar-benar yang pada awalnya tuh dasarnya gue dulunya kurang disiplin kan. Jadi gue belajar di situ semua disiplin, mulai dari waktu, mulai dari semualah fokus, konsentrasi dan lain-lainnya. Jadi berawal dari situ ya sampai sekarang gitu. Dan memang prosesnya sih panjang banget ya, kan. Panjang lah, jam terbang sini. Udah. Kalau steward udah nggak tahu deh ya. Nah makanya ini gue lagi. Lo ingat nggak pertama kali gue ketemu sama lo di mana? Oh, iya. Ingat kan? Nah itu di situ ya. Ya di Suara Mardika kan. Gue inget banget waktu itu
rambut lo panjang. Si SMP Dan, gue, dan itu gue SMP lu udah SMA deh SMA kayaknya. ya? Pokoknya gue aktif tuh di dunia entertain tuh mulai pada waktu selesai SMP. Gue udah model, udah penari, tapi benar-benar bukan fokus, maksudnya benar-benar diteruskan ini profesi gue tuh setelah SMA langsung terus gitu. Terus gue inget banget waktu gue di Suara Merdeka kan, waktu lagi lomba Suara Merdeka ya bisa dibilang gue udah duluan gitu kan. Terus ada orang bilang, ya ada tuh anak baru di Suara Merdeka, rambutnya panjang Indo gitu, mukanya cantik tapi narinya masih kaku gitu. Gue inget banget tuh. Terus gue penasaran kan, yang mana sih orangnya gitu. Oh ternyata Dese nih, Karina. Begitu dia, oh iya ini orang yang ini gitu. Habis itu kan pagelaran. ya lo ikut pagelaran juga kan. Terus lagi itu akhir dari situ mulai Insan Fashion melirik lo sebagai model kan. Dari model akhirnya masuk terjun ke dunia acting. Nah, belum, gue masih ikut show juga sama iya ikut lo, show ya sama gue. Jalannya deh dibenerin deh, Kak. Tegak Iya jangan tegak, karena waktu itu masih agak kaku kan. Iya. Akhirnya lo masuk ke dunia acting. Iya kan, pada waktu itu kan. Itu waktu itu gimana lo masuk ke dunia actingnya? Pokoknya kan Suara Merdeka juga kan Ivanka kan, kakak gue yang udah kamu ikut aja, ikut sama Romi kakak gue yang satu lagi gitu. Gue tuh aduh, jangan kan suruh show jalan, gue suruh nari gitu. Enggak banget deh gue tuh sebetulnya gitu. Tapi ya di situ lah gue ditempa bahwa oh ya gerak tubuh apa segala macam dipelajarin, terus cue lagu gitu kan. Ternyata kan gue kan bisa offbeat ya kan. Kalau jalan gue bisa offbeat, coba gimana kan gue harus dengerin musik. Padahal gue suka musik tapi gue bisa offbeatnya. Ternyata ya di situ dilatih lah semuanya. Gue kalau suruh ikut film musikal gitu, gue suruh nyanyi dan suruh acting, itu mungkin gue akan terberat buat gue, dan gue akan cari lo untuk ngajarin gue karena itu buat gue susah banget. Ya sampai akhirnya gue ketemu sama lo, kita syuting video klip bareng-bareng kan di Bali, Bali. Nah dari situ gue mulai deket lah sama lo ya, maksudnya kita mulai ngobrol. Antara senior dan junior nih, gue masih junior tuh waktu itu. Tapi gue nggak ngeliat waktu itu antara senior sama junior. Pokoknya kita sama-sama syuting video klip lah ya. Terus akhirnya kan di situ kan lo udah mulai masuk acting kan, acting. Kayaknya mungkin sebentar ya lo di Suara Merdeka juga, terus langsung model, terus langsung lebih banyak di acting. Memang pada waktu itu kan lagi zamannya Indo-Indo. Jadi mungkin lo salah satunya Indo yang dilirik nih gitu. Ternyata acting bisa kan, dari ke film. Nah kan lo mulai kan, terus di film bisa dibilang ya rising star pada waktu itu. Tapi kan? gue tuh pada saat itu gue nggak ngerasa lo. Ya biasanya orang gitu, lo nya nggak ngerasa, tapi orang lain yang lihat iya, gitu. Lebih mungkin kerja aja gitu kan. Tapi ya memang pada saat gue masuk lagi di film kemarin-kemarin ini gitu ya, 3 tahun belakang ini, ntar gue ketemu siapa, gila lu dulu poster lu ada di kamar gue, kata gitu. Oh masa sih gitu. Jadi gue nggak menyadari itu kan, memang bahwa oh ternyata dulu itu gue punya karir yang seperti itu gitu. Nggak sadar sih gue, mungkin lebih kepada profesi kali ya. Iya benar, profesi. Nah terus kan lo mulai tuh syuting, boom tiba-tiba pindah ke Bali. Dari rambut lo panjang, lo potong pendek, lo pindah ke Bali gitu. Apa yang membuat lo pindah ke Bali ya? Pada waktu itu kan lo bisa dibilang rising star di dunia perfilman ya, sebagai aktris gitu. Pada saat itu kan SMA ya, saat itu kan berarti gue selesai SMA, terus gue memutuskan untuk ke Bali kan. Terus itu memang ya momen-momen yang sebetulnya mungkin kalau remaja tuh masih kayak wah lagi kayak membara gitu ya, pengen adventure. Gue emang suka adventure, terus kayak pengen berdiri sendiri gitu, karena kan dari SMP kan udah mulai punya uang sendiri, udah bisa bantu keluarga kayak gitu. Terus mungkin pada saat itu kan gue kehilangan masa SMP SMA, nggak tahu deh kalau lo gitu, tapi kan gue kayak nggak terlalu main sama temen SMP atau SMA gitu. Jadi kecuali waktu SMP gue, karena gue basket, jadi gue ada kegiatan di luar sekolah karena gue ada tim basket. Terus SMA gue nggak main kan, jarang. Gue cuma ada beberapa temen yang gue main aja, karena gue kayak nggak menikmati masa SMA seperti anak-anak lain kan. Pulang sekolah foto. Jadi mungkin di situ gue ada ngerasa gue pengen coba di Bali deh. Gue pengen tinggal di sana gitu. Nanti kalau misalkan gue udah mau lanjutin kuliah, gue bisa balik ke Jakarta. Gue pikir gitu kan. Ternyata gue stay di Bali lama, terus
mulai bekerja, cari uang juga lagi gitu, sambil juga foto-foto juga kan di Bali kan, kita juga video klip segala macam. Terus setelah itu gue balik ke Jakarta tuh syuting Warkop. Terus gue lanjutin sekolah interior, gue ngambil sakcuk tapi cuma 1 tahun. Abis itu gue balik lagi ke Bali. Jadi mungkin itu kayak ada, gue pengen membuktikan bahwa gue bisa berdiri sendiri. Terus walaupun sempet lah pasti keluarga gue nyariin gue ya kan, pasti lewat lu juga gitu. Mereka tahu gue di Bali, tapi mungkin khawatir gitu kan karena gue masih muda atau apa. Tapi gue pengen ngasih lihat bahwa hello, I'm okay gitu. I will be fine here. Gue akan bisa cari uang sendiri dan gue nggak akan kenapa-napa gitu. Ya akhirnya gue bisa membuktikan bahwa gue emang baik-baik aja gitu selama gue di Bali. Jadi ya berat sih sebetulnya untuk gue pindah, tapi gue ngerasa orang ngeliat gue nih cuma sebagai model aja, gue pengen sesuatu yang lain gitu loh. Jadi kayak umur-umur gitu kayak pengen membuktikan kali ya di masa-masa itu bahwa gue bisa melakukan hal lain nih selain gue cuma sebagai model. Jadi ya udah itu tiba-tiba tau gue udah pindah aja. Dan lama kan di Bali. Lama banget itu. Gue kan bolak-balik ketemu sama lo di Bali. Dan Bali juga memang selalu ada satu energi yang membuat gue nggak tahu ya, di Bali itu kan memang masyarakatnya tuh welcome. Terus kayaknya di Bali tuh juga nggak yang ngelihat, kan kalau di Bali kan ada aktor Hollywood juga cuek ya kan. Terus mereka tuh Mbak Karina, terus akrab apa gitu. Gue jadi seneng gitu sama mereka pada saat gue tinggal di Bali. Jadi gue menikmati waktu tinggal di Bali tuh mereka welcome banget. Ya udah gue betah tinggal di Bali pada saat itu. Ini kalau ngomongin soal pindahan lo ke Bali kan, karena gue inget banget waktu itu kita kan video klipsnya awalnya kan di Bali kan. Gue inget banget lo pernah sempet ngomong sih waktu itu, aduh kayak rasanya gue pengen pindah ke Bali. Gue pikir lo cuman kayak ngomong doang, nggak taunya pindah. Beneran pindah. Lo juga ikutan pindah ya, sekali. Gue suka kadang-kadang ikutan pindah di sana, pergi sebulan 2 bulan nggak pulang-pulang, habis balik ke Jakarta. Tapi gue nggak regret sih, maksudnya gue senang pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir kan waktu itu kita mikir nggak sih masa depan kita kayak gimana? Kan enggak kan? Kumaha engke gitu ya sih. Kerjain aja pokoknya apa yang bisa dikerjain kan, gitu. Karena enjoy terus apa ya? Karena masih muda kali ya, semuanya fun gitu. Tapi ternyata bisa tuh survive kayak gitu ya nggak sih? Soalnya dateng nih gue begini pokoknya. Serah gaya lo aja. Kayak gue deh ya. Gue mau ngeliat muka lo dulu pas lagi makan sebelum gue makan. Caram, aduh. Enak lah. Bener. Enak beneran. Jangan karena ada gue depan lo. Ya, gue jujur. Yang sekarang yang parah nih. Coba. Kok bisa nggak pahit gini apa? Enggak ya? Enggak. Enak dong. Gue opo-opoin biar nggak pahit. Iya tadi kalau bilang kan harus happy ya bikinnya ya. Dong. Jadi hidup ini emang harus dibawa happy ya semuanya ya. Iya dong. Nggak boleh ada pahit kan hidupnya. Ya ada pahit nggak apa-apa. Ya. Kita bangun lagi ya biar manis. Tadi kan lo bilang lo pindah ke Bali karena pengen sesuatu yang lain gitu ya, karena lo juga cinta di Bali. Apa sih yang lo temuin di dalam diri lo waktu selama lo tinggal di Bali? Di Bali itu kan pada saat itu kan masih yang apa ya, kayak masih nature banget, masih organik banget. Terus udah gitu you can be yourself ya kan. Even lu kalau mau nelfon aja sampai lu mesti ke satu business center nerima telepon, janjian, inget gak sih? Inget. Atau ada yang ngirim fax dari luar negeri, lu mesti datang ke situ ngambil gitu. Itu pada saat itu adalah tahun 90 something loh, 94 juga masih kayak begitu. Ingat gak yang kita mau bikin show di Bali? Yeah. Gue masih harus ngambil rundown lo di Krakatoa kayak gitu-gitu kan. Nah, kayaknya kehidupan itu tuh kayaknya gue menikmati sekali gitu bahwa teknologi nggak seperti di kota besar, terus udah gitu masih nature, terus orang-orang Indonesianya, orang-orang turis-turisnya juga masih yang menikmati, di pantai masih kayak gimana, belum terlalu rame. Jadi mungkin gue ya memang gue jatuh cinta sama Bali dengan hal-hal kayak gitunya sih, yang masih alami banget semuanya gitu, baik masyarakatnya, dan mereka punya banjar yang bisa ngatur semuanya kayak gitu kan. Jadi kayaknya tertib lah.
tadi kan lo bilang Kak, pindah ke Jakarta habis dari Bali itu karena ada tawaran film atau karena pengen lo pindah aja balik ke Jakarta? Jadi ada tawaran warkop, tapi untuk series di TV. Biasanya kan di bioskop mereka. Terus ya, tentunya gue fans warkop lah ya dari kecil. Setiap tahun tuh warkop film baru pasti bokap tuh ngajak nonton kan. Emang dia setiap minggu film baru tuh pasti ngajakin kita semua ke bioskop deket sini nih, bioskopnya di Ciputat. Ya udah, pas ada tawaran itu, terus ngobrol sama orang tua juga, oke. Terus masuk, berangkat deh, syuting itu di Jakarta kan. Terus dari situ ya mulai ada tawaran-tawaran lagi. Tapi aku masih bolak-balik Jakarta Bali pada saat itu. Cuman ya setelah berapa tahun akhirnya terus mulai kembali lagi ke Jakarta karena lagi awal-awal sinetron lagi booming kan dulu itu. Terus banyak kerjain lagi syuting sinetron dan aku pikir masih juga banyak produser-produser yang dulu juga membesarkan aku gitu. Jadi masa sih aku juga terus nggak peduli, aku tinggal di Bali aja dan nggak mengiyakan penawaran mereka gitu. Ya udah aku stay di Jakarta lebih banyak, dan emang tentunya kan pasti pekerjaan seperti itu lebih banyak di Jakarta kan di saat-saat itu. Kalau sekarang kan mungkin di Bali bisa ada kerjaan, dulu juga sempat ada PH di Bali kan yang ngerjain syuting, bisa PH khusus di Bali, kalau dulu kan enggak. Gitu. Jadi ya udah kembali ke Jakarta akhirnya, terus bolak-balik sampai akhirnya menetap lagi. Nah kan mulai masuk ke dunia acting tuh ya kayak terus jalanin kan main sinetron. Mungkin pada waktu itu lagi zaman sinetron. Jadi sinetron. Terus ini sama lagi nih. Waktu itu kan Rising Star. Itu lagi muda, boom pindah ke Bali. Datang lagi ke Jakarta, akhirnya konsentrasi main sinetron. Terus tiba-tiba stop. Gua mau bukan alih profesi ya, mau mengerjakan yang lain gitu. Sebetulnya kan pada saat itu tuh waktu tinggal di Bali itu sempet yang menjalankan syuting juga kan, kita suka bikin show-show kan. Terus banyak sih yang nggak tahu bahwa kita suka bikin show bareng, ya kayak event management lah gitu kan, baik di Bali, terus setelah di Bali pindah ke Jakarta kan, jadi kayak party promoter lah, event, mungkin kalau dulu-dulu kayak white party, kita jungle party, bikin kayak gitu di Jakarta dan di Bali. Jadi ternyata aku juga menyenangi pekerjaan yang sifatnya kayak marketing gitu, mempromot sesuatu dan apa, terus mengorganize sesuatu gitu. Jadi sambil belajar, sambil jalan, dan dibantu banyak teman-teman juga kan pada saat itu kan, kamu, Inet, Ari Tulang, semua deh mendukungnya, Bernard, ya koreografer pasti semuanya mendukung kita gitu, sama-sama kerja. Terus setelah itu aku ngerasa kok aku kayaknya mau, sempat mimpi nih waktu di Bali, pengen kerja deh suatu hari di corporate di daerah Sudirman, berkantor gitu loh di sana. Itu tuh waktu di Bali tuh sempat terpikir kayak gitu. Terus tapi kan nggak mungkin ya. Tiba-tiba lagi kayak aku pengen bekerja di kantor yang kayak orang biasa aja gitu, yang setiap hari pergi ke kantor terus pulang sore atau malam kayak gitu. Dan terjadi 6 tahun aku bekerja di salah satu perusahaan elektronik itu, dan aku pun enjoy gitu. Karena memang waktu itu Daniel masih kecil banget, masih baby, aku sering ninggalin. Jadi aku, kayaknya kalau lagi dinas kadang-kadang dia lagi panas atau apa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk, aku mesti berhenti dulu deh. Aku fokus untuk ngurusin Daniel, lebih banyak waktunya di rumah gitu. Karena dia lagi masih baby banget. Dan pasti kan he needs his mom lah ya, to be around him gitu. Ya udah aku putusin itu. Tahu-tahu ada lagi tawaran dari salah satu TV untuk main di series. Ya udah aku main di series 3 season waktu itu di salah satu TV. Ya udah mulai dari situ terus mulai film-film lagi. Jadi aku juga enjoy di kantor tuh, enjoy gitu. Cuma kan karena masih kecil sih. Padahal kan dipikir-pikir itu lo di entertain, acting depan kamera atau depan foto depan gitu ya. Ini di belakang meja yang kayak ngurusin ini itu kan puyeng nggak sih? Ternyata seneng-seneng aja gitu. Jadi emang kayaknya emang gue seneng kerja kali ya. Nggak ada kendalanya awal-awal. Kalau di entertain lo sebagai IO gitu-gitu kan lebih gampang kayak menurut gue sih. Iya, awalnya kendalanya kan soalnya gini. Meeting nih misalkan sama orang mall gitu atau orang retail mana gitu. Mbak Karin main di warkop ya gitu. Jadi tetap ke bawah itunya ya? Iya, itu sih ke bawah terus gitu kan. Ini warkop ya gitu. Oh sekarang di Electronic City. Terus mereka kan
pasti melihat kita tuh bahwa ini orang emang bisa kerja nggak sih? Pasti ada gitunya dong. Yeah. Nggak mungkin nggak. Apalagi kalau levelnya mereka direktur atau paling tidak manager up lah gitu. Tapi aku sih cuek aja gitu. Aku tahu gitu mereka pasti ngelihatnya kayak gitu. Ini kan pasti artis bisa kerja nggak sih di kantor gitu ya pasti gitu. Tapi bos aku, terus teman-teman kerja aku sangat mendukung, lingkungan kerja aku sangat mendukung aku untuk memposisikan bahwa dia tuh memang bekerja di kantor kok gitu. Dia serius bekerja di kantor. Ya memang casingnya dia adalah seorang pemain film lah atau dia tuh si artis warkop gitu. Tapi mereka menerima aku dengan baik ya lingkungan kerja. Jadi aku enjoy aja. Cuman ya itu pada saat ada Daniel, aku mesti mikirin bahwa dia butuh aku gitu ya, lebih banyak waktunya. Ya udah, Tuhan memberikan rezeki yang berbeda lagi gitu kan. Aku bisa masuk sinetron, terus mulai film. Itu film juga yang masih cuman ketok-ketok pintu, satu scene gitu kan, jalan gitu. Terus ketemu lagi sutradara yang dulu pernah ketemu. Terus aku pasti biasanya nanya dulu, ini pemainnya siapa ya? Kalau yang jadi suami aku kenal kan aku lebih nyaman karena aku nggak kenal lingkungannya ya kan, ya itu. Jadi itu selama kelamaan jadi sampai sekarang juga aku belum terlalu kenal banyak karena kan industri film juga banyak grup-grupnya gitu ya. Jadi ya pelan-pelan lah istilahnya menapakkan karir gitu perlahan-lahan sampai akhirnya terus mulai kenal banyak juga pemain-pemain gitu kan. Pemain lama juga ada tapi kan pemain baru lebih banyak pasti ya aku nggak kenal gitu. Jadi ya perlahan-lahan mengenal mereka gitu. Seneng sih, apalagi yang muda-muda kan mereka punya cerita yang berbeda gitu kan. Jadi aku suka dengerin, oh mereka tuh pergaulannya gini, oh mereka tuh gini gitu. Ya lain lah zaman kita, Ca. Kita nggak ada sosial media dulu ya. Iya, nggak ada. Kalau sekarang kan pasti kan untuk mereka yang para remaja, it's not easy for them gitu loh. Mereka kehidupannya nggak akan mudah ya dalam bersosialisasi gitu. Kalau dulu kita ya nggak ada yang ngikutin gitu ya, nggak ada yang foto, nggak ada yang posting. Kalau buat mereka kayaknya is a bit tough gitu. Iya nggak sih, nggak bisa bebas ya. Iya benar juga sih. Ini kalau dilihat kan barusan lo cerita masuk lagi ke dunia acting ya, dunia film. Terus langsung mungkin startnya benar tadi lo cerita dari awal juga. Tapi perannya ada karakternya, kan? Nah ini transform lo dari yang dulu manis-manis gitu ya. Terus tiba-tiba berkarakter semua. Dan ini karakter berat loh. Menurut gua untuk memerankan film horor tuh nggak gampang kan. Itu lo transformnya gimana sih memerankan karakter-karakter itu? Jadi kalau film horor yang itu specifically pada saat itu kan memang karena gua sama Sigi udah lumayan maksudnya pernah ketemu beberapa kali gitu ya. Terus gue tahu gitu kan dia nikah sama Timo. Terus gue suka lihat film-filmnya Timo Cahyanto. Terus gue nonton juga tuh filmnya, filmnya brutal banget ini sutradara gitu. Terus kan gue seneng, sebetulnya gue dulu pernah main sinetron tuh seri yang action sama Ari Wibowo. Yeah. Jadi gue belajar. Jadi gue belajar koreografi sama stuntman itu. Jadi kita latihan berbulan-bulan sampai akhirnya syuting lah gitu ya. Terus gue latihan wushu sampai gue bisa semua segala macam. Jadi pas gue liat filmnya Timo yang action gitu, terus satu hari gue pengen main filmnya dia gitu. Siapa tahu gue masih bisa ya action ya. Wah gue harus bener-bener olahraga nih, bener-bener gitu ya. Jadi itu kayak bucket list gue nih si Timo. Tapi gue nggak pernah nyangka tiba-tiba gue dipanggil untuk ketemu dia. Terus udah gitu gue nggak tahu untuk film apa. Gue ketemu duduk ada Timo, ada Fandi, ada Mbak Ane produsernya. Terus iya, jadi ini filmnya horor Kak, dia bilang gitu kan, manggil gue Kak. Oh horor, iya. Nanti bakal ada fisik-fisiknya ya, kayak gitu. Fisik-fisiknya gimana ya, maksud gue gitu kan. Gue wah horor, ada fisik, gue langsung mikir dong. Gue belum baca tuh, ya pokoknya baca aja dulu deh. Gini. Tapi kira-kira oke nggak kalau ada fisik apa gitu. Kelihatannya kok kamu kayaknya fit, dia bilang gitu. Ya fit sih fit ya, tapi kan tetap harus dilatih. Gue bilang, gue kan nggak kebayang akan gimana. Nah, akhirnya gue pulang terus gue discuss lah ya sama yang biasa selalu bantu untuk kontrak, skrip gitu ya, yang gue selalu bisa discuss bareng. Gue diare 4 hari pas baca skrip itu. Karena perannya itu, jadi gue tuh bener-bener kayaknya itu bawah sadar gue sakit perut dan gue diare 4 hari habis baca skrip itu. Gue gini, aduh, dan gue harus cari waktu baca nggak di malam hari, karena gue nggak nonton horor, Cak.
Jadi gue tuh memang sejak nonton The Eye tahun 2000 berapa itu, gue takut. Gara-gara gue takut ngaca selama seminggu nonton film The Eye yang Jepang ya, masih Jepang. Aduh, udah gue sejak itu gue gak pernah nonton horor sampai gue harus syuting sama Timo film horor. Dan gue mau nggak mau gue harus nonton horor. Pertama baca skrip horor dulu kan, itu gue diare. Terus gue harus nonton horor itu juga sampai Daniel, mami pasang film horor, iya. Aku cuma mau lihat aja sebentar. Jadi siang-siang tuh gue pasang. Gue kan pengen tahu horor zaman sekarang kayak apa, orang gue nggak pernah nonton kan. Gue nonton film-film luar gitu ya kayak di Netflix. Nah, akhirnya terus mikir, diskusi lagi, ambil nggak ya? Aduh, ini kok bisa tiba-tiba bucket list yang gue pernah cetusin dalam pikiran gue gitu, kok gue tiba-tiba dipanggil kan. Jadi gue liat lagi, wah kayaknya dia serius banget nih pasti ya ngegarap ini. Udah akhirnya terus gue iyain kan. Gue iyain, terus gue nggak pernah lihat storyboard, gue nggak tahu akan gimana, bikinnya akan gimana apa, sampailah gue pada saatnya gue syuting di puncak. Tadinya ada asisten yang mau nemenin gue, ternyata asisten gue mesti dipanggil ke Jakarta. Gue sendiri di kamar hotel, gue syuting film horor. Aduh, jadi gue gini, wah ini gila nih. Ini kayaknya it's gonna be tough one. Tapi ternyata when you have a good crew yang mendukung pemain yang memberikan energi yang terbaik, semuanya menjadi mudah dan semuanya menjadi ringan. Walaupun gue pulang ya badan sih remuk-remuk lah ya gitu. Tapi gila, gue happy banget karena memang mereka tuh take care banget. Terus udah gitu Timo very detail gitu. Jadi dia yang nge-guide gue. Ini tuh gini, nanti gini, nanti adegannya begini. Jadi gue belajar banyak banget sama dia dan gue sampai gue bilang sama dia, gue makasih banget karena lu yang bisa membuka kunci untuk gue bisa melakukan itu juga gitu karena dukungan dari lu dan sama pemain lain. Kalau nggak ya gue mana tahu kalau gue bisa begitu, ya nggak sih? Iya. Nggak pernah terbayang lah. Gitu ternyata ya dia yang membuka kunci itu. Ini Kak, pertanyaan terakhir nih. Ini dari perjalanan hidup lo ya, yang dari dulu sampai sekarang nih, ada nggak bisa di-share buat teman-teman yang nonton, yang bisa menjadi inspirasi? Sebetulnya sih, kalau ya bicara sekarang bahwa intinya selama ini, ya gue meng-embrace positif dan negatif. Karena in life there's always positive and negative. Jadi gue embrace dan gue acceptance bahwa gue accept perut gue accept uban gue gitu ya. Terus dari situ gue jadi lebih juga bersahabat dengan alam gitu karena gue tahu bahwa kita nih hidup di dunia ini kan kita kan ada alam di sekitar kita yang itu semua tuh ada ada kehidupannya gitu. Jadi dengan menerima itu acceptance dan positif negatif gue embrace. Jadi gue pasti jadinya happiness tuh gue bisa rasain gitu. Jadi gue sekarang gue happy gitu. Gue bahagia dengan kehidupan gue gitu karena dengan gue bisa meng-embrace itu. Ini kira-kira apa lagi yang ingin lo capai setelah ini nih yang sudah lo terima semuanya nih? Sebetulnya sekarang pencapaian gue kalau dalam kehidupan gue sendiri bukan di karir gitu ya, gue sudah dalam satu titik pencapaian, gue happy gitu, gue ngerasa gue tenang hidupnya gitu. Kalau untuk karir pasti kan lo selalu merasa ada yang lo inginkan lagi. Kalau di gue ya pasti gue pengen main dalam satu film yang cocok dengan karakter gue dan gue bisa memberikan yang terbaik. Kayaknya pencapaian itu pasti akan terus ada gitu. Tapi kalau dalam kehidupan gue pribadi, gue sudah sampai di pencapaian bahwa karena gue embrace positif negatif, jadi gue udah happy gitu. Karena menurut gue kalau gue nih khususnya gue ya, kalau gue melakukan itu happiness will come. Jadi gue udah mempercayai itu bahwa energi itu gue bisa rasain gitu. Ini obrolan sahabat 30 tahun begini ya. Jadi udah beda ya obrolannya 30 tahun lalu ya? Ya beda sih ya. Semoga ini obrolan kita tadi ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Iya, mudah-mudahan pokoknya
Gue sih terus terang gue terima kasih banget. Hari ini adalah pertama kali gue menerima tamu di rumah. Karena 30 tahun kita bertemu itu karena apa? Pokoknya gue senang aja karena gue selama ini nggak terima tamu dan gue nggak keluar rumah. Terus pada saat lo bilang mau dateng gitu, terus mau ngobrol-ngobrol, gue seneng banget. Jadi makasih lo udah dateng. Gue juga kali gue terima tamu. Gue juga terima kasih dan gue sudah membuktikan bahwa lo memang pintar masak. Apalagi yang namanya siomay itu. Akhirnya tuh dengerin. Makasih banyak ya Kak. Gitu. Makasih banyak. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Thank you.